Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan kaidah ketiga tentang kesukaran itu akan membawa adanya kemudahan. Kaidah fikih ini dibangun atas dasar landasan yang cukup kuat. Apabila suatu hukum terdapat kesukaran atau kesulitan dalam pelaksanakannya, baik kepada jiwa atau seorang mukallaf, maka hukumnya diringankan atau rukhsah. Al-masyaqqah secara etimologis yaitu kelelahan atau kesulitan. Al-masyaqqah ini sendiri bersifat individual. Misalnya, bagi si A ini mungkin masyaqqah, tetapi menurut si B tidak terasa masyaqqah. Yang terakhir ada al-taisir, yaitu kemudahan. Maksud dari kaidah tersebut adalah hukum-hukum yang ada dalam penerapannya menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi mukallaf, maka syariah meringankannya tanpa kesulitan atau kesukaran. Sejalan dengan itu, ada dua bentuk kesulitan yang pernah ada. Yang pertama, kesulitan yang sudah ada. Yang kedua, kesulitan yang biasa ditemukan manusia dalam kehidupan. Adapun macam-macam keringanan. Yang pertama, keringanan dengan menggugurkan kewajiban. Contohnya, gugurnya sholat Jumat karena ada halangan. Yang kedua, keringanan dengan menggugurkan beban. Contohnya, menggugurkan sholat 4 rakaat dengan 2 rakaat. Yang ketiga, keringanan dengan penukaran wudhu atau mandi wajib dengan tayamum. Yang keempat, keringanan dengan mendahulukan, yaitu menjamak takdim dalam sholat. Yang kelima, keringanan dengan pengakhiran, menjamak takhir dengan sholat. Yang keenam, keringanan dengan kemurahan, boleh memakan daging hewan yang haram karena untuk pengobatan. Yang ketujuh, ada keringanan dengan perubahan. Menurut Abu Hurairah, segala sesuatu mesti dilakukan pada dasarnya. Apabila segala sesuatu sempit, sulit dikerjakan, maka hukum pelaksanaannya menjadi longgar. Dan apabila longgar, maka menjadi sempit pelaksanaan hukumnya. Ketidakmampuan melaksanakan sholat secara sempurna karena ada sesuatu yang memaksa dapat dimaklumi. Sebagaimana hanya berlebih-lebihan dalam sholat selama tidak diperlukan dan tidak dapat dibenarkan. Yang selanjutnya adalah dasar pengambilan hukum dari kaidah ketiga. Yang pertama dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang memiliki tafsiran. Allah menyebutkan keutamaan bulan puasa, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk kebenaran bagi umat manusia, yang di dalamnya terdapat bukti-bukti yang sangat jelas tentang petunjuk Allah dan menjelaskan tentang perbedaan kebenaran dan kebatilan. Maka barang siapa yang berada pada bulan tersebut yang ia tidak dalam keadaan sakit ataupun tidak dalam keadaan bepergian jauh, maka ia diwajibkan untuk berpuasa pada siang harinya. Namun ketika ia sedang sakit ataupun sedang dalam bepergian jauh yang ia merasa tidak sanggup untuk melaksanakan puasa, maka ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun ia harus menggantinya di lain hari sesuai dengan jumlah hari yang ia tidak berpuasa. Dengan keringanan ini, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesusahan. Maka hendaklah kalian menyempurnakan puasa 1 bulan penuh dan mengakhiri bulan puasa dengan zikir dan takbir pada hari raya Idul Fitri sebagaimana yang telah Allah ajarkan pada kalian, sehingga kalian bersyukur atas karunia-Nya dengan perkataan dan perbuatan. Dasar yang selanjutnya adalah dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang telah dikerjakannya dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang telah diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami apabila kami lupa ataupun ketika kami melakukan kesalahan."
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami dengan beban yang berat, sebagaimana yang Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup untuk kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya ajaran Allah itu mudah, tidak ada unsur kesulitan di dalamnya. Islam menginginkan kemudahan bagi setiap manusia. Semua hukum yang ada pada ajaran Islam tidak melampaui batas kemampuan manusia yang bersifat lemah. Seperti contoh, pada bulan Ramadan, yang pada hukumnya adalah wajib, namun Allah masih memberikan keringanan bagi setiap manusia yang merasa dirinya tidak mampu untuk melakukan puasa, seperti yang sudah dijelaskan pada tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yang pada tafsir tersebut menyebutkan bahwasanya untuk orang sakit ataupun untuk orang yang berada pada perjalanan jauh yang merasa dirinya tidak sanggup untuk melaksanakan puasa, maka ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun tentunya dengan ketentuan dia harus mengganti puasa tersebut di lain hari sesuai dengan jumlah hari yang ia tidak berpuasa. Yang selanjutnya yakni dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu an yang berbunyi, yasiru wala tu'asiru wabashiru wala tunafiru. Hadis ini adalah arahan dari Rasulullah SAW kepada umatnya agar senantiasa menempuh jalan kemudahan di setiap amal dan muamalah yang lain, karena kemudahan itulah yang dikehendaki Allah dalam kitabnya. Kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir ini mengandung makna bahwasanya kesulitan dan kesempitan mendatangkan kemudahan. Nah, artinya apabila terdapat kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf dalam hal peribadatan yang sudah ditentukan oleh nas dalam penerapannya, maka syariah itu meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Nah, al-masyaqqah yang dimaksudkan di sini itu kesulitan yang dapat menyebabkan hilangnya tuntutan syariat, bukan kesulitan yang dapat melanggar tuntutan syariat. Nah, tuntutan syariat yang dimaksudkan di sini ini seperti halnya taklifi atau beban. Nah, taklifi sendiri ini secara bahasa berasal dari kata kalafa yukalifu taklif yang artinya beban. Nah, secara istilah hukum taklifi ini merupakan hukum yang menghendaki mukallaf untuk mengerjakan atau milihnya antara mengerjakan dan meninggalkannya. Misalnya hukum tentang perintah sholat yang menunjukkan hukum wajib untuk dikerjakan, dan larangan membunuh yang menunjukkan hukum haram untuk dilakukan. Nah, dari sini itu dapat disimpulkan bahwasanya hukum taklifi itu terkait dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, di mana perintah Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengatur orang mukallaf bagaimana mereka harus melakukan sesuatu, apakah harus mengerjakannya atau meninggalkannya. Sebab amal tingkah laku manusia itu mengandung dua sisi yang berbeda, yakni amal untuk mengerjakan sesuatu dan amal untuk tidak mengerjakan sesuatu. Yang selanjutnya yakni keringanan dalam masyaqqah. Nah, keringanan dalam masyaqqah ini memiliki 7 macam yang diatur dalam hukum Islam. Yang pertama ada takhfif isqat atau keringanan yang bentuknya pengguguran. Seperti contohnya karena terdapat udzur syar'i, maka seseorang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, menunaikan ibadah haji, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada tahfif tangkis atau keringanan yang bentuknya pengurangan. Misalnya karena sedang dalam keadaan musafir atau dalam perjalanan, maka seorang itu diperbolehkan untuk mengqashar sholat yang asalnya berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Yang ketiga adalah tahfif ibdal atau keringanan yang bentuknya pengganti. Misalnya karena dalam keadaan sakit atau tidak memperoleh air untuk berwudu, maka seorang itu diperbolehkan untuk bertayamum. Yang keempat ada tahfif taqdim atau keringanan yang bentuknya mendahulukan sesuatu saat belum datang waktunya. Misalnya melaksanakan sholat asar dengan sholat zuhur yang dilaksanakan pada waktu sholat zuhur dan sebagainya, seperti sholat jamak taqdim. Yang kelima tahfif
takhir atau keringanan yang bentuknya mengakhirkan sesuatu saat telah datang waktunya. Misalnya melaksanakan sholat asar dengan sholat zuhur yang dilaksanakan pada waktu sholat asar dan sebagainya, atau biasa disebut dengan jamak takhir. Nah, yang keenam, takhfif tarkis atau keringanan yang bentuknya pemberian kemurahan. Misalnya seseorang yang diperbolehkan mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan untuk pengobatan, namun dalam hal ini memiliki syarat dan ketentuan tertentu. Nah, yang ketujuh, takhfif takhir atau keringanan yang bentuknya perubahan. Misalnya perubahan aturan dalam pelaksanaan sholat bagi orang yang sedang dalam keadaan ketakutan terhadap suatu malapetaka yang akan mengancamnya, atau melaksanakan sholat saat sedang berperang. Yang kedua yakni kriteria masyakoh yang dapat diberikan keringanan. Nah, meskipun kaidah ini merupakan suatu bentuk jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi umat Islam dalam menjalankan syariat, tentu tidak semua bentuk kesulitan itu dapat menerapkan kaidah ini. Nah, adapun kriteria masyakoh yang sudah dipaparkan oleh Wahbah Zuhaili, di antaranya yang pertama, tidak bertentangan dengan nas, dan yang kedua, kadar kesulitannya itu harus lebih dari batasan kemampuan normal, dan yang ketiga, kesulitan tersebut bukan hal yang biasa terjadi, seperti dinginnya air wudhu saat pagi hari atau panasnya terik matahari saat puasa, dan yang keempat, tidak berlaku terhadap sanksi syarak seperti karena zina atau saat sedang berjihad. Untuk yang selanjutnya yakni sebab-sebab seseorang mendapatkan keringanan. Yang pertama ada as-safar atau dalam perjalanan. Nah, orang yang sedang dalam perjalanan ini diberikan keistimewaan berupa keringanan seperti diperbolehkannya memendekkan atau menggabungkan sholat. Demikian pula dalam hal berbuka puasa seperti diperbolehkannya berbuka puasa sebelum waktunya apabila dirasa akan mendatangkan madharat yang besar ketika meneruskannya, namun harus mengganti puasa tersebut di hari-hari setelahnya. Yang kedua ada al-marad atau dalam keadaan sakit. Nah, orang yang sedang dalam keadaan sakit ini memiliki banyak keringanan, yang salah satunya seperti keringanan orang yang sedang dalam perjalanan, yakni diperbolehkannya membatalkan puasa sebelum waktunya dengan catatan mengganti puasa atau dapat mengganti dengan fidyah apabila dirasa tidak mampu mengganti dengan puasa. Selain itu, orang yang sakit juga diberikan keringanan dalam hal ibadah sholat, yakni diperbolehkannya melakukan sholat dengan cara duduk dan sebagainya apabila tidak mampu untuk melakukan dengan cara berdiri. Yang ketiga ada al-ikrah atau keadaan terancam atau terpaksa. Nah, dalam keadaan terancam atau terpaksa ini mendatangkan kemudahan bagi pelaksanaan aturan syariat. Misalnya diperbolehkannya mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan karena dalam keadaan terpaksa atau darurat, dan apabila tidak melakukannya maka akan membahayakan nyawanya. Yang keempat ada al-nisyan atau lupa. Orang yang sedang dalam keadaan lupa ini tidak ada dosa baginya. Misalnya makan ketika sedang berpuasa, maka puasanya tetap dianggap sah, namun dengan catatan tidak melanjutkan perbuatannya tersebut. Yang kelima ada al-jahal atau ketidaktahuan. Ketidaktahuan akan hukum ini dianggap dimaafkan, dan setelah mengetahuinya hakikatnya terus bertaubat dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Seperti contoh, orang yang sebelum masuk Islam tidak mengetahui bahwasanya berjudi dan berzina itu merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Nah, setelah masuk Islam dan orang tersebut mengetahui bahwa hal tersebut termasuk hal yang haram, maka tidak boleh untuk mengulanginya kembali. Yang keenam ada al-naqsu atau kesukaran karena kekurang mampuan seseorang untuk bertindak secara hukum. Nah, ini seperti contoh orang yang gila atau anak kecil. Nah, itu tidak ada pembebanan hukum. Yang ketujuh ada umum al-balwa atau kesukaran yang umum, yaitu kesukaran yang menimpa seseorang mukallaf yang terjadi secara umum. Misalnya kesulitan bagi orang yang sedang berjalan di jalan umum untuk menghindari percikan air yang bercampur najis pada musim penghujan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun dalam pengucapan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.